Ada manusia-manusia yang mukanya tebel banget, luar biasa. Saya kadang-kadang tidak bisa menjawab karena saking terkesimanya. Ada manusia yang macam begitu. Ada yang mengatakan, karena saya ini juga hobi saya pelihara hewan. Kita kasih makan ke hewan itu baik sama kita. Tapi ada manusia yang kita memberi dukungan, kita memberi segalanya, yang dibalas adalah kedengkian. Ada pula yang nyinggung-nyinggung, punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pintar atau goblok sih? Gak usah dibawa-bawa debat lah. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, masih terkait kejadian-kejadian riak-riak pasca debat ketiga Capres yang sudah berlangsung hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 yang lalu. Ternyata perseteruan di debat antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan terus berlanjut. Rupanya Pak Prabowo ini bukan seorang negarawan menurut saya, karena terlanjur marah dan menjadi orang yang baperan. Kemarahan Prabowo Subianto di debat yang ketiga itu terbawa sampai pasca debat. Yang pertama, setelah debat selesai dia tidak mau salaman dengan alasan dia lebih tua. Kemudian kemarin waktu beliau kampanye di tempat di Riau kalau tidak salah, beliau melampiaskan kemarahannya terhadap Anies Baswedan dengan tidak terima, dikatakan dengan kalimat yang sangat kasar, goblok katanya, tentang tuduhan Anies terkait pemilikan lahan yang mahal luas sekitar 340.000 hektar yang dimiliki Prabowo. Bahkan besoknya timnya Anies mengkoreksi bukan 340.000 tapi 500.000 katanya begitu. Meskipun ini adalah HGU. Ini membuat Prabowo marah luar biasa. Nah, saya juga heran kalau Pak Prabowo marah. Karena sebetulnya Anies ini hanya menduplikasi atau mengulang tuduhan atau narasi yang dibangun oleh Presiden Jokowi pada saat debat Capres tahun 2019 yang lalu. Pak Jokowi yang mengatakan dengan jelas dalam konteks redistribusi lahan kepada masyarakat, dia mengatakan Pak Prabowo mempunyai lahan 230 di Kalimantan atau 100 sekian ribu di Sumatera begitu ya. Jadi total memang seperti yang disampaikan oleh Anies, 340.000 hektar. Artinya ini bukan tuduhan pertama kepada Pak Prabowo. Yang memulai justru Pak Jokowi, yang mengobarkan api awal itu adalah Pak Jokowi. Saya heran kalau Pak Prabowo sekarang marah. Mengapa tidak marah kepada Pak Jokowi? Karena jelas dalam debat kemarin Anies Baswedan mengungkapkan bahwa dia mengutip ucapan Presiden Jokowi pada saat debat. Tapi ini yang terjadi, membuat dia marah. Belum lagi penilaian kinerja Kementerian Pertahanan. Anies memang agak keterlaluan. Dia mengatakan nilainya 11 dari 100 katanya. Berarti kalau kita bicara skor 1 sampai 10, Anies hanya menilai kinerja
Prabowo di Kementerian Pertahanan hanya 1,1, luar biasa rendah, sangat rendah. Ini yang membuat Pak Prabowo muntap, marah, berkelanjutan. Akhirnya Pak Prabowo mengungkit-ungkit bahwa selama ini justru Gerindra dan Pak Prabowo lah yang membesarkan Anies bisa menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2017-2022 gitu ya. Bahkan dia, Pak Prabowo, mengatakan binatang saja kalau dikasih makan akan tunduk, ini kok tetap melawan. Jadi perseteruan personal ini kelihatannya semakin meruncing. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada debat berikutnya. Debat berikutnya akhir Januari kalau nggak salah, tanggal 22 Januari itu debat porsinya Cawapres. Kemudian nanti debat terakhir di awal Februari 2024. Nah, itu debat Capres. Nah, ini akan berulang kembali perseteruan personal. Sebetulnya saya menilai Pak Prabowo kurang elegan juga kalau membawa suasana dalam debat dalam kehidupan berikutnya. Masih mengungkit-ungkit, kemudian mengamplifikasi ke masyarakat, dan bahkan bukan hanya itu, saya melihat ada berita tampilan begitu, konon ada instruksi dari sang pentolan itu kepada buzzer-buzzer yang mendukung Pak Prabowo agar dinarasikan dengan keras di media sosial masing-masing bahwa paslon lain tidak sopan karena membuli Pak Prabowo. Yang dikatakan lagi kemudian kita harus menangisi, rakyat harus menangis seolah-olah Pak Prabowo dizolimi, rakyat tidak terima. Kemudian Pak Prabowo adalah pribadi yang teguh menjaga rahasia negara. Rahasia apa, Bos? Rahasia anggaran, politik anggaran itu terbuka. Yang ditanyakan Anies dan Ganjar, ini kan bukan hal-hal teknis seperti jenis peluru kendali dalam pesawat, atau jenis persenjataan pesawat, atau kelebihan dan kekurangan pesawat. Enggak kan, hanya politik anggaran di Kementerian Pertahanan. Ini terbuka. Jadi bagi pendukungnya Pak Prabowo ya harus hati-hati. Ini kalian tersesatkan dengan istilah rahasia. Karena menurut para pakar, termasuk menurut mantan Kasau, Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna, tidak ada yang perlu dirahasiakan tentang politik anggaran dalam pembelian alutsista. Kecuali jenis pesawat, jenis persenjataan, terus kelebihan dan kelemahan dari pesawat yang akan dibeli, nah, itu mungkin rahasia. Yang lain tidak. Nah, perseteruan personal antara Anies dan Pak Prabowo ini terus mengular sampai kemana-mana. Ini yang membuat saya sebagai rakyat bingung. Hanya sebesar itukah kebesaran hati seorang Prabowo Subianto? Harusnya masalah debat itu tidak dibawa-bawa dalam kampanye atau apa, itu semakin memprovokasi masyarakat. Kalau Pak Prabowo gentle, harus diakui sajalah bahwa ada data-data yang tidak bisa disampaikan. Pak Prabowo harus mengakui lah bahwa keunggulan dalam debat kemarin ada di Pak Ganjar, disusul oleh Pak Anies. Ini terbukti dari jejak pendapat maupun survei pasca debat dilaksanakan. Jadi kebesaran hati dan pengendalian diri ini adalah salah satu tolok ukur referensi kita untuk memilih pemimpin. Kalau pemimpin kita baperan, suka marah, temperamental, gampang sakit hati, dan tidak bisa mengendalikan diri, apa jadinya negara ini? Jadi menurut saya, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo pasca debat dengan mengatakan goblok lah, dengan menggunakan istilah binatang, ini justru berbalik menurunkan persepsi masyarakat, menurunkan image Pak Prabowo di mata masyarakat.
Masyarakat yang waras pasti akan berpikir, loh pemimpin kok marahan, baperan, dendam, tidak bisa mengendalikan diri. Harusnya Pak Prabowo melakukan hal itu. Tidak mengumbar kemarahan di depan rakyat. Dan akhirnya orang-orang yang berpikir jernih dan waras akan berpikir, ini Pak Prabowo ini ada apa dengan Anies? Pak Prabowo harusnya mengerti bahwa memang benar. Dulu Pak Prabowo yang membawa Anies menjadi gubernur DKI Jakarta. Tapi waktu itu yang terjadi adalah Anies sedang melakukan pengkhianatan kepada Pak Jokowi. Anies beralih ke Pak Prabowo. Nah sekarang Pak Prabowo itu menurut istilah saya mendapatkan hasil dari tabur tuai yang ada. Karma yang ada. Dulu Anies mengkhianati Pak Jokowi dengan beralih ke Pak Prabowo, sekarang justru Anies menyerang Pak Prabowo. Ini ironis dan ini fakta. Diterima sajalah, memang seperti itu kapasitas dan kapabilitas karakter seorang Anies Baswedan. Jadi Pak Prabowo jangan baperan, itu menurut saya. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi SKM.